kegiatan lomba teater yang dilakukan di seluruh DKI Jakarta di 5 wilayah, yang mana pesertanya itu lebih kalangan umum. Kalau yang festival teater pelajar itu kan pelajar ya. Kalau ini umum, jadi tidak ada batas usia. Tidak ada batas usia untuk mengikuti festival ini. Anak-anaknya berinisiatif untuk membuat kelompok. Ya, anak-anak ini generasi teman-teman saya bikin kelompok. Ya udah, karena teater Indonesia sendiri udah tidak ikut FTJ karena tadi senior. Akhirnya anak-anaknya bikin kelompok, ya udah kita bikin kelompok teater Anala. Nah, jadi teater Anala itu awalnya dari situ, dan anggotanya awalnya dari ya tadi yang muda-muda di teater Indonesia, ditambah mereka ngajak teman-teman di sekitarnya. Karena yang memang kita latih adalah kemampuan untuk terus bertumbuh, kemampuan untuk terus berkembang. Dan akhirnya kalau udah menang, kalaupun menang ya udah, akhirnya itu jadi semacam bonus buat kita, bikin kita lebih semangat lagi. Halo Sobat Budaya, selamat datang di Podcast Budaya Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Masih bersama saya Maudy Kusnaidi. Nah, seperti biasa dari obrolan-obrolan kita di Podcast Budaya ini diharapkan kita dapat mengenal dan dapat meningkatkan apresiasi lebih jauh lagi terhadap seni dan budaya terutama yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah mendukung podcast budaya ini, kepada Batik LMW dan juga Ivan Gunawan Kosmetik. Nah, seperti biasa podcast budaya ini nanti juga akan ditayangkan di YouTube. Jadi jangan lupa untuk di-follow, subscribe, dan di-share supaya juga tahu apa aja sih tema-tema menarik lainnya dari episode-episode yang ada di podcast budaya ini. Oke? Jangan lupa juga follow Instagram kami @disbud_dki. Nah, podcast budaya kali ini masih berlangsung di Perpustakaan Jakarta, di Gedung Ali Sadikin di Jakarta Pusat, mungkin lebih tepatnya dikenal dengan daerah Taman Ismail Marzuki. Sudah pernah ada yang kesini ya? Kan tempatnya bagus nih, habis renovasi dan nyaman sekali kalau mau cari referensi buku, minjem buku, dan di sini pokoknya tersedia semua ya. Silakan datang ke sini. Dan episode kali ini seru banget. Kalau mungkin Sobat Budaya pernah mendengar atau menonton podcast budaya mengenai festival teater pelajar. Nah, yang ini kita akan bicara dengan pemenangnya Festival Teater Jakarta. Jadi ini untuk kalangan umumnya ini ya. Coba kita obrol lebih jauh lagi apa sih bedanya ya. Ini yang hadir adalah narasumber kita, namanya Muhammad Habib Kusnadi. Loh kok sama nih dikit-dikit namanya. Akrab disapa dengan Abikus. Beliau adalah seorang guru teater di jurusan teater SMKN 13 Jakarta. Kemudian juga seorang sutradara, penulis naskah, pelatih akting pada teater Anala. Oke, selamat datang. Ini manggilnya Mas Abikus atau Bang atau apa nih? Boleh. Abikus boleh. Oke. Mas Abi selamat ya. Jadi ini ceritanya pemenang Festival Teater Jakarta 2023. Ini salah satu yang terbaik karena ada 3 pemenang dan itu nggak diurutin. Oh, oke. Jadi tiga kelompok terbaik, 3 grup terbaik. Jadi diumumkannya adalah 3 grup terbaik. Grup terbaik. Salah satunya grup saya, Teater Anala. Teater Anala. Ya. Oke, ini pialanya. Ini berarti diserahkan oleh penyelenggara dari Dinas Kebudayaan dan Dewan Kesenian Jakarta. Wow, luar biasa. Jadi seperti apa sih, kan kemarin saya pernah di sini ya Sobat Budaya, kita pernah ngobrol dengan Pak Idris bicara mengenai Festival Teater Pelajar. Itu jadi antar sekolah gitu kan. Dan bagaimana manfaat teater di sekolah bahwa anak-anak mampu jadi mengungkapkan ekspresinya, mengembangkan kepercayaan dirinya dan sebagainya. Nah, kalau yang Festival Teater Jakarta ini seperti apa sih? Boleh cerita dulu nggak sebelum kita bicara soal menang ini gitu? Untuk Festival Teater Jakarta sendiri itu sebetulnya kegiatan lomba teater
yang dilakukan di seluruh DKI Jakarta di 5 wilayah, yang mana pesertanya itu lebih kalangan umum. Kalau yang festival teater pelajar itu kan pelajar ya. Kalau ini umum, jadi tidak ada batas usia. Tidak ada batas usia untuk mengikuti festival ini. Tapi ada juga batas usianya untuk sutradara. Jadi sutradaranya maksimal 40 tahun. Maksimal Iya. 40 tahun. Jadi memang Berarti aku nggak bisa. yang ditarget sutradara muda, tapi kalau untuk jadi aktor atau jadi penata artistik yang lain-lain itu bisa usia berapapun bisa. Tapi berarti kalau semua teater yang di Jakarta bisa? Semua teater yang di Kalau Jakarta. teater koma ikut gimana? Nah itu dibatasi makanya usia sutradara, karena biasanya teater-teater yang udah lebih senior, lebih mapan itu biasanya di atas 40 sutradaranya, makanya dibatasi di situ. Dan juga kalau sudah menang lebih dari 3 kali secara berturut-turut, maka dia dianggap teater senior dan tidak boleh lagi ikut FTJ. Itu ada beberapa syarat-syarat. Iya betul. Tapi selain itu boleh. Selain itu boleh. Dan dia dilakukan dari wilayah. Jadi awalnya sebelum masuk ke tim itu awalnya kita di wilayah masing-masing. Misalnya kami dari Jakarta Pusat, kita di Miscicih dulu tuh ada berapa kelompok teater dilombain dulu. Seperti penyisihan. Penyisihan betul. Ada berapa yang mendaftar waktu itu dari Jakarta Pusat? Kalau Jakarta Pusat kemarin kalau nggak salah ada 10. Di wilayah-wilayah saya kurang tahu, tapi angkanya tuh 10 sampai 15. Diambil 1. Diambil 3. Oh, diambil setiap 3 wilayah. setiap wilayah. Jadi 1 2 3 nanti di tim yang kita biasa nyebutnya final itu berarti ada 15 lagi 15 kelompok yang ikut di final. Durasinya berapa lama sih ini full teater gitu? Full teater. Durasinya 2 jam maksimal. 2 jam maksimal. Jadi kemarin kalau yang teater Angala kemarin itu 90 menit, 1 jam setengah. Oke. Sudah berapa kali ikut festival teater ini? Kalau teater Angala sebetulnya kelompok teater yang baru. Jadi kita berdiri itu tahun 2020. Tapi sayangnya waktu itu, jadi kita berdiri bulan Februari. Waktu itu belum ada COVID ya 2020. Maretnya COVID. Jadi ketika kita berdiri akhirnya ya udah kita diem-dieman dulu, jadi Zoom dulu apa gitu. Nah 2021 baru mulai lagi ada FTJ, jadi 2021 kita ikut sampai sekarang. Luar biasa. Ini hitungannya masih tergolong muda loh ya, langsung dapat sebagai grup yang terbaik gitu. Nah ini ada tema-temanya nggak sih? Misalnya tahun ini Festival Teater Jakarta temanya ini gitu, atau bebas aja semuanya? Sebetulnya kalau tema festival itu memang ada dari panitia menentukan, tapi memang kita itu setiap tahun selalu diberi kebebasan untuk kelompok-kelompok ini tema pertunjukan itu dibebaskan, tapi ada tema festival tersendiri yang mana itu biasanya jadi Festival Teater Jakarta itu punya rangkaian. Nah, lombanya itu salah satu rangkaian. Jadi kalau untuk pertunjukan tema pertunjukan itu kami memang dibebaskan. Tapi kalau untuk tema festival yang di luar pertunjukan itu memang ada. Di luar perlombaan. Di luar perlombaan itu memang ada. Oke. Nah, sebagai peserta nih festival teater, terus sebagai praktisi teater lah ya, let's say, karena kan juga melatih, guru dan sebagainya. Gimana Mas Ambikus ini memandang penyelenggaraan Festival Teater Jakarta dari Dinas Kebudayaan ini? Saya kira ini kan udah tahun ke-50 ya Festival Teater Jakarta, dan Dinas Kebudayaan bersama Dewan Kesenian Jakarta itu memang melakukan sesuatu yang efeknya itu sangat luas sekali. Bayangkan satu kelompok teater itu anggotanya mungkin 20 sampai 30 orang. Lalu ketika dia pertunjukan, penontonnya sekali pertunjukan bisa sampai 200-300 orang. Dan itu menurut saya jadi sebuah semacam gerakan kebudayaan gitu yang masif, yang membuat kota Jakarta itu lebih lebih punya kehalusan budi gitu, karena biasa nonton kesenian, dan itu saya kira efek yang sangat baik gitu buat sebuah kota gitu.
Itu sih kurang. Dan sejauh ini setelah mengikuti beberapa kali festival teater dengan tentunya anak-anak yang masih muda ya, anggota-anggota dari sana masih muda, gimana memandang itu? Ya kita sih sangat senang ya, sangat antusias. Setiap ada festival kita sangat antusias, sangat ingin menunjukkan yang terbaik yang mampu kita lakukan gitu. Dan juga di saat yang bersamaan kita menyadari bahwa lomba kesenian itu hanya semacam bonus gitu ya, bonus. Tapi yang terpenting adalah kita bisa menumbuhkan jiwa belajar, menumbuhkan jiwa berkesenian gitu, yang mana akhirnya tidak terlalu berpikir kompetitif, tapi berpikir gimana menyampaikan yang terbaik versi kita gitu. Tapi kalau kebetulan yang terbaik versi kita ini juga dianggap baik, ya kita terima sebagai sebuah rasa syukur gitu ya, bonus sebagai hadiah. Tapi sebetulnya yang paling perlu dirayakan adalah proses latihan dan proses pementasan bertemu dengan penonton. Nah itu yang sebetulnya kita sangat sangat kita rindukan gitu setiap menunggu-nunggu festival teater gitu. Ya, betul sekali, karena memang sejatinya seorang seniman itu kan perlu berproses ya. Ini seperti menentang sistem kehidupan yang sekarang ada, di mana semua serba instan gitu, langsung cepet, tinggal one push button gitu, langsung set gitu. Sementara di teater kita perlu proses waktu, menumbuhkan karakter dan sebagainya, dan kemudian kita perlu ruang gitu, perlu wadah untuk bisa menampilkan ekspresi dari karya itu gitu ya. Disitulah dimana kalian teater-teater ini merindukan adanya festival teater Jakarta supaya bisa mempertontonkan gitu ya, memberikan penampilan dari apa yang sudah dijalani semua proses ini gitu ya. Sekarang coba ceritain dulu, dari yang kemarin menang itu ceritanya tentang apa ini? Oh, yang kemarin menang. Nah ini juga jadi perbincangan kemarin, agak ramai diperbincangkan karena kita membawakan satu cerita yang dianggap cukup unik gitu oleh teman-teman. Kebetulan naskahnya saya buat sendiri, jadi di Festival Teater Jakarta itu boleh buat naskah sendiri atau boleh bawain naskah-naskah yang sudah lebih mapan gitu. Saya buat naskah sendiri, judulnya Spartan Phoenix. Spartan Phoenix ini nama anjing ceritanya, nama anjing kesayangan seseorang gitu. Nah sebetulnya menceritakan tentang seorang driver ojek online yang dia tunarungu, dia tuli, dan dia di saat itu sedang mendapat orderan mengantar makanan hewan, makanan anjing ke rumah Juniper Phoenix. Juniper Phoenix ini pemilik dari anjing itu, pemilik dari Spartan Phoenix. Ketika mengantar itu dia kaget karena dia secara sosiologis pengemudi ojol ini adalah seorang marbot masjid di rumahnya. Jadi dia tidak terbiasa dengan anjing, dan anjingnya jenisnya Great Dane, anjing yang sangat besar sekali. Jadi ketika dia itu kaget, dan kebetulan anjingnya juga panik karena tidak terbiasa, karena dia lapar gitu, sudah lama tidak dikasih makan. Akhirnya panik, akhirnya secara tidak sengaja anjingnya terbunuh. Oleh si pengemudi ojol itu. Nah di situ konfliknya, di situ akhirnya secara setting kita di persidangan lalu menghadirkan peristiwa-peristiwa yang sudah berlalu dengan konsep flashback. Jadi persidangan lalu ada flashback seperti itu. Kurang lebih ceritanya seperti itu. Menarik sih, benar menarik sekali. Pertanyaan saya, yang memerankan Spartan Phoenix siapa? Tapi ada adegan simbolis, tapi diperankan pakai tubuh manusia. Gitu. Jadi dia menari. Jadi ada tariannya. Ada sekitar 5 menit ada tarian antara. Jadi si Spartan Phoenix sama Juniper Phoenix sebetulnya memiliki kelainan. Kelainannya adalah dia menyukai anjing. Dan si Spartan Phoenix ini dianggap seperti pasangannya. Makanya dia pakai family name-nya. Iya, betul. Gitu ya. Family name-nya ditempel di situ. Dan ada tarian simbolis yang menunjukkan itu.
kelainan itu. Dengan mereka. Iya, hubungan mereka. Iya, pantesan menarik sekali ya ini. Berapa lama proses latihannya? Latihannya kita dari habis Lebaran tuh bulan apa ya? Juni ya. Berarti Juni, Juli, Agustus, September. Iya. 4 bulan, 5 bulan. Iya, 5 bulan. Oke. Dan proses menulis naskahnya juga sambil, jadi naskahnya belum jadi Sambil latihan. Jadi saya udah bikin semacam plotnya gitu. Terus saya sodorkan ke teman-teman, lalu dikasih kritik, dikasih masukan, dipertajam secara penokohan, dibantu oleh teman-teman aktor. Jadi naskahnya jadinya ketika udah mau pertunjukan baru fix gitu. Iya benar, biasanya kan selalu disesuaikan sampai H-1 menit sebelum naik ke atas panggung gitu. Masih ya. sudah berpengalaman. Enggak, karena kebayang aja seperti itu. Nah, ini seketika mempersiapkan produksi untuk Festival Teater Jakarta ini, apakah itu biaya produksi ditanggung sendiri ataukah untuk ikut festival ini memang sudah disiapkan budget atau bagaimana sih Mas? Kalau untuk awalnya memang kita patungan. Awalnya memang kita patungan, teman-teman yang ini kita komit, kita pengen ikut festival gitu. Tapi memang ketika kita sudah resmi jadi peserta, sebelum jadi peserta itu ada proses kurasi. Jadi 10 kelompok yang di Jakarta Pusat tadi hasil kurasi dari sekian belas kelompok gitu. Ada 10 kelompok yang sudah dianggap peserta ini, kita dapat bantuan dana produksi dari suku dinas wilayah setelah menjadi peserta. Setelah menjadi peserta dapat biaya produksi, lalu dari biaya produksi itu ya ditambah patungan sebelumnya itu jadi modal kita. Dan ketika menang nih waktu di Jakarta Pusat kita juara 1. Jadi ketika menang juara 1 di Jakarta Pusat masuk ke final. Nah di final dikasih biaya produksi lagi oleh Dinas Kebudayaan untuk modal memperbaiki lah pertunjukan yang ada di wilayah menuju ke final, karena ada jarak 1 bulan waktu itu dari penyisihan ke final. Ini informasi untuk sobat budaya yang mungkin tahun depan gitu ya siap-siap pengen ikut, bisa melihat ini nih proses-prosesnya yang disampaikan sama Mas Abikus, mungkin siapa tahu ya. Iya betul. Sebagai pembelajaran gitu ya untuk bisa mengekspresikan gitu ya sama teman-teman. Ini teater Analanya. Iya. Ini anggotanya siapa? Apakah karena guru teater SMKN 13 jadi semuanya pelajar sekolahnya, muridnya? Justru enggak. Justru enggak. Justru saya ngajar di SMK 13 Jakarta itu di Jakarta Barat. Teater Anala itu di Jakarta Pusat, dan enggak ada satu pun anggota teater Anala yang anak SMK 13. Gitu. Malah enggak ada. Jadi siapa aja ini membernya? Awalnya memang teater Anala ini berdiri dari, jadi sebelumnya ada kelompok namanya Teater Indonesia, ini kelompok senior kita di Jakarta Pusat, tapi mereka memang sudah lebih senior gitu, jadi usianya udah di atas 40-an rata-rata, dan mereka anak-anaknya berinisiatif untuk membuat kelompok. Ya anak-anak ini generasi teman-teman saya bikin kelompok, ya udah, karena Teater Indonesia sendiri udah tidak ikut FTJ karena tadi senior. Akhirnya anak-anaknya bikin kelompok, ya udah kita bikin kelompok Teater Anala. Nah, jadi Teater Anala itu awalnya dari situ, dan anggotanya awalnya dari ya tadi yang muda-muda di Teater Indonesia, ditambah mereka ngajak teman-teman di sekitarnya. Kita itu latihannya di Karang Taruna. Jadi di Jakarta Pusat di Kelurahan Kampung Rawa itu ada Karang Tarunanya. Nah kita latihan di Karang Taruna Kampung Rawa, dan kita biasanya setiap mau ada program kita open recruitment gitu untuk teman-teman yang mau bergabung. Jadi audisi gitu. Iya, jadi semacam itulah. Ada yang jadi aktor, ada yang mau belajar jadi aktor, mau jadi penata artistik atau make up atau kostum kayak gitu. Seru sekali ya. Jadi ini memang dibuka untuk umum aja gitu ya. Tapi kalau dari yang tadi disampaikan sama Mas Abi, berarti intinya teater Anala ini emang keturunan dari itu Dok, Teater Indonesia yang bapak ibunya memang keluarga teater gitu. Tadinya Tadinya iya, tapi sekarang jumlahnya itu juga
cuma sekitar 4 orang yang tadi dari senior teater Indonesia, sekitar tinggal 4 orang gitu ya. Bukan tinggal sih, memang dari awal memang berempat itu, tapi akhirnya sekarang jadi campur aja gitu, jadi lebih banyak. Jadi bahkan kita udah betul-betul mandiri gitu, udah tidak lagi bergantung pada teater Indonesia. Teater Indonesia punya produksi jalan sendiri. Senior kita teater Anala punya produksi jalan sendiri dengan timnya. Jadi yang sekarang tergabung ini mereka punya profesi masing-masing juga. Masing-masing kan campur. guru, tapi kan emang guru teater. Kalau yang lain apakah berkaitan dengan teater juga atau sebenarnya bisa profesi apa aja gitu? Kayaknya yang profesinya di teater malah saya doang. Ya, saya doang. Lainnya? Yang lainnya ada yang kerjanya jadi ojol. Ada yang kerjanya dokter hewan. Ada yang kerjanya pegawai laboratorium, ahli biologi. Ada yang kerjanya di kantoran, marketing kantor gitu. Macam-macam. Ada juga yang masih sekolah. Ada 3-4 orang yang masih sekolah, ada yang masih mahasiswa, jadi macam-macam. Tapi memang biasanya yang ikut itu pertimbangannya adalah lokasi. Jadi lokasinya di situ, ini. Dan biasanya reputasi kelompok juga sih, reputasi kelompok. Jadi alhamdulillah reputasi kelompok kita lumayan bagus gitu. Jadi yang mau gabung tuh memang udah dengar sebelumnya adalah itu gimana, dan proses latihannya menyenangkan. Kita tuh mencoba untuk menyenangkan, mencoba untuk seru gitu latihan teaternya. Makanya dari situ banyak yang berminat. Untuk yang diproduksi ini aja aktornya ada 19 orang. Untuk sebuah pertunjukan teater itu banyak banget. Dan krunya kalau di total itu sekitar 40-50 orang satu kelompok kita di produksi ini. Ini menyenangkan sekali ya, karena ternyata masih banyak nih anak-anak atau ya bukan anak-anak sih, ini kan umum juga ya, punya profesi itu masih meluangkan waktunya gitu untuk bisa mengikuti aktivitas ini gitu, teater. Let's say udah jadi dokter hewan gitu, ngapain juga gitu misalnya. Sementara kan suka ada anggapan tuh teater tuh buat apa sih, udah latihannya lama, dikasih honor juga semahal-mahalnya gitu. Ini kalau saya nggak salah ya, maaf nih kalau tiba-tiba teater analnya beda loh ternyata gitu ya. Terus ada hal-hal yang lain lah gitu. Di masa-masa yang saat ini tadi saya bilang gitu, orang-orang tuh kayaknya lebih gampang yang cepet-cepet aja deh, yang instan-instan aja deh. Ini kalau aku ikutan teater Anala nih, kalau aku menang dapat apa? Kalau aku nggak menang aku dapat apa? Nah, hal-hal kayak gini sepertinya tidak ada ya di teater Anala ya? Tidak ada sih. Jadi memang dari awal kita sudah komit bahwa teater Anala ini, proses kita di teater Anala ini adalah justru memang benar-benar untuk meluapkan ekspresi kita gitu dari justru teman-teman yang gabung di teater Anala dengan kesibukannya di jam kerjanya, justru mereka malah merasa di Anala itu meluapkan tempat mereka untuk rilis, betul gitu ya. Jadi malah nggak ngerasa capek, meskipun fisik mungkin capek, tapi mereka lebih latihan sampai malam. Latihannya justru memang malam, karena kan kerja siang. Sampai malam tuh maksudnya sampai tengah larut, malam. Iya betul. Sampai larut. Iya. Jam 11, jam 12 gitu. Jadi memang dari awal komitmennya adalah seperti itu, makanya memang tidak ada yang tidak ada yang berpikir nyeleneh atau bukan nyeleneh ya, tapi di luar komitmen awal tadi. Oke, nah tadi kan kalau aku dengar dari paparannya atau jawabannya dari Mas Abikus ini, karena kan tadi reputasi dari teater Anala kan sudah cukup bagus. Orang-orang yang bergabung sama teater Anala tahu seperti apa, sebagaimana menyenangkannya gitu ya. Itu mungkin salah satu tips juga kenapa mereka mau dengan istilahnya dengan senang hati gitu ya bergabung di teater Anala, latihan sampai larut malam tanpa harus memikirkan secara kompensasi materi gitu ya. Ada tips lain nggak sih bagaimana kita bisa membangun teater ini sampai bisa dapat prestasi grup terbaik gitu dengan jangka waktu yang menurut saya lumayan loh, baru 2-3 tahun gitu ya, saya nggak salah.
dengan proses profesi yang berbeda-beda dan bukan anak teater gitu maksudnya, bukan anak IKJ gitu maksudnya. Coba di-share sama kita nih, tipsnya seperti apa sih? Kalau yang kami lakukan sih di Anala ya, itu memang yang pertama adalah kita komit untuk belajar teater. Yang pertama komit untuk itu, karena ketika kita ambisi untuk menang, justru malah kita mengabaikan hal-hal yang jadi fondasi kemenangan itu sendiri gitu. Padahal fondasi dari mencapai sebuah kemenangan tuh menurut kami adalah belajar, benar-benar belajar. Kebetulan juga kan saya guru teater, saya kan lulusan teater, memang kuliah teater dulunya, dan memang saya menanamkan itu bahwa menang itu sebetulnya hasil dari semangat belajar itu. Jadi kalau misalnya pengen menang tapi jadi nggak belajar, itu pasti nggak menang gitu, pasti nggak menang. Makanya kita di Teater Anala selalu menekankan bahwa semangat untuk belajar tuh harus lebih besar daripada semangat untuk kompetisi gitu. Justru dengan kelompok-kelompok lain kita mencoba menjalin hubungan baik, kita belajar gimana sih metode kelompok ini berlatih, gimana sih kelompok yang punya kecenderungan tertentu. Misalnya ada kelompok yang dia kelompoknya nih jago banget realis nih, kalau kita belajar gimana sih mereka melatih aktornya kah, sutradaranya kah. Begitu juga yang lain, ada yang suka bawain naskah-naskah yang surrealis gitu, itu juga kita nonton. Dan kita sering nonton teater, bahkan nonton film juga. Itu salah satu saya kalau suka ngasih PR gitu buat teman-teman aktor itu nonton film biasanya, karena dari situ belajar dapat stimulus otaknya untuk berkembang, punya proyeksi ke depan, punya imajinasi tubuhnya nih mau gimana nih ketika menjadi aktor gitu. Jadi dengan belajar itu fondasi kita mau menang mau enggak akhirnya kita udah siap, karena yang memang kita latih adalah kemampuan untuk terus bertumbuh, kemampuan untuk terus berkembang. Dan akhirnya kalau udah menang, kalaupun menang ya udah, akhirnya itu jadi semacam bonus buat kita, bikin kita lebih semangat lagi. Gitu sih. Kebayang tuh, pasti di endingnya gitu pasti berharu-haru, mengeluarkan mata, berpeluk-pelukan, semua mengingat proses 5 bulan, pasti seperti itu selalu ya kan? Oke, terakhir banget nih Mas Ambikus, apa yang mau disampaikan terhadap Sobat Budaya? Juga mungkin manfaat-manfaat yang sudah dirasakan, kontribusi dengan mengikuti Festival Teater Jakarta dan hal-hal lain mungkin yang ada dalam pikiran yang ingin disampaikan, coba kita dengarkan. Mungkin dari saya, karena ini podcast Dinas Kebudayaan, jadi menurut saya yang paling penting dalam berkebudayaan adalah saling mendukung, saling support, karena kesenian atau kebudayaan atau dalam hal ini spesifik teater itu spektrumnya luas sekali, genrenya banyak, kelompoknya banyak. Jadi saling bersinergi antar satu kelompok dengan kelompok lain itu menurut saya membuat iklim teater tuh lebih hidup, lebih bertumbuh, lebih berkembang. Dan ketika iklim teater itu bertumbuh, berhidup, itu pasti akan mempengaruhi sekitarnya. Mempengaruhi, yang pertama adalah pasti penontonnya, yang mana masyarakat yang lebih luas, masyarakat yang umum, masyarakat yang memang menonton teater itu ada yang sebagai hiburan, ada yang mendapatkan refleksi dari nonton teater. Dan itu saya percaya sih teater itu ujungnya akan memberi efek katarsis gitu, atau refleksi diri gitu. Dan ketika penonton teater mendapatkan efek itu, pribadi-pribadinya akan jadi lebih baik gitu. Dan ketika lebih baik, ini ngaruh ke masyarakat kota yang lebih baik gitu. Saya percaya teater itu secara tidak langsung dia bisa mengurangi kriminalitas, mengurangi kejahatan, mengurangi hal-hal yang kurang baik ada di lingkaran persoalan hidup manusia gitu.
dengan berkesenian atau dalam hal ini spesifik berteater. Gitu sih mungkin dari saya. Jadi kata Mas Abi nih ya, kalau ada yang marah-marah, misuh-misuh, kurang teater. Kurang teater. Kalau biasanya kan kurang healing, kurang jalan-jalan, kurang teater. Coba deh teater ya sama teater Anala ya. Mungkin bisa membantu mengeluarkan emosi gitu ya. Iya betul. Mas Abi terima kasih sekali loh sharingnya, inspirasinya. Berharap banget ini masih terus berjalan ya. Maksudnya kemenangan ini bukan menjadi satu titik yang mencapai kepuasan gitu ya, supaya teman-teman di sana terus berprestasi, mengembangkan seni dan kebudayaan, karena memang seperti tadi yang udah disampaikan, teater ini sangat membantu kita untuk berbudaya ya kan, dalam tatanan kehidupan manusia supaya kita bisa menjadi manusia yang lebih baik. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai budayanya sendiri. Begitu kalau nggak salah ya. Betul banget. Saya setuju. Senang ketemu sama Mas Abi. Kapan-kapan kita ngobrol lagi ya Mas ya. Thank you ya. Tuh kan sahabat budaya, silahkan loh yang merasa pengen banget. Aduh saya tuh nggak bisa nyanyi. Aduh saya tuh nggak bisa nari. Saya tuh suaranya kecil, nggak ada suaranya, gimana mau main teater. Jangan khawatir, karena semua yang mendasari teater adalah belajar. Proses belajarnya ya, nanti hasil akhirnya akan terlihat setelah melalui prosesnya. Jadi sobat budaya silahkan aja bergabung, boleh di teater mana aja, di teater Anala juga boleh ya. Oke, saya sekali lagi mau ucapkan terima kasih kepada Mas Abikus yang sudah membagi ilmu dan pengalamannya mengenai Festival Teater Jakarta. Terima kasih juga sudah diundang ke sini. Sama-sama. Festival Teater Jakarta adalah ajang bagi para seniman teater untuk menampilkan karya terbaiknya. Dan melalui kegiatan ini para seniman dapat mengasah bakat dan menggali potensi seni panggung khususnya bagi para seniman muda. Dan selain itu, Festival Teater Jakarta juga dapat menjadi wadah bagi tumbuh kembangnya ekosistem seni teater yang kreatif. Gitu ya. Oke Sobat Budaya, terima kasih sudah menyimak bersama kami. Kita akan berjumpa lagi dalam episode berikutnya. Jangan lupa untuk follow, share dan subscribe, juga tulis komen kalau ada ide-ide dan usulan di Instagram kita @disputdki. Kami berdua pamit dulu, sampai ketemu lagi ya. Terima kasih. Bye bye. Terima kasih.